Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Cud nak pimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek absen kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Noval sama Maisara, Bu. Novel, kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Pusing Ibu, dia tadi malam nonton bola. Satu lagi Maisarah ya. Maisarah kenapa? Sakit dia, Bu. Ya, mudah-mudahan mereka cepat sembuh ya, biar masih baik. Amin. Oke. Nah, anak-anak, jadi ada pun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ada sesi diskusi, tanya jawab, ada nonton video juga, video singkat, terus ada pengerjaan LKPD dan kelompok dan kesimpulan. Terus ada pun penilaian dari ibu nanti. Ibu yang pertama itu menilai dari kehadiran anak-anak, terus juga dari sesi aktifnya anak-anak di kelas, sama juga nanti di pengerjaan LKPD. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu mau nanya nih, anak-anak sudah pernah dengar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah tahu ya berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? 20. Iya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang 20 sifat-sifat wajib bagi Allah dan pembagiannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembagiannya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah, mengetahui pembagian 20 sifat wajib bagi Allah, dan menyebutkan pada setiap kelompok-kelompoknya. Oke, sebelum kita tahu pembagiannya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah. Nah, menurut anak-anak nih, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah? Siapa ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Sifat yang wajib ada pada Allah, Bu. Pasti ada. Iya, benar. Yang lain? Ada yang tahu, Nak? Sifat baik. Sifat baik. Iya. Lain? Ada yang tahu lagi? Ya, jadi benar ya. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat wajib bagi Allah ini tidak mungkin tidak Allah miliki. Jadi, anak-anak, dan sifat wajib bagi Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Karena Allah memang maha Sempurna. Oke. Nah, sekarang udah tahu tadi kan ada berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Jadi untuk kita lebih mudah mengetahui, mudah memahaminya, memahami ya istilahnya, mudah tahu hafalannya ya istilahnya. Ibu ada video singkat tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Kita simak sama-sama. Terus nanti maaf Bu, salah. Terus nanti setelah nonton videonya kita ulangi sama-sama tanpa melihat video lagi. Oke, Baik, Ibu. simak ya. Wadani
Sudah Bu. Oke, sekarang coba kita tes ya sama-sama dan setelah lagi ada videonya. Ya Bu. Kira-kira anak-anak mau yang berirama kayak lagu ini atau yang biasa aja? Bersama Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Wujud tidak maqam mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmu hayya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Iya, pandai-pandai ya. Nah, oke, jadi anak-anak kita sudah tahu nih sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, jadi sifat wajib bagi Allah ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu ada nafsiyah. Yang pertama ada nafsiyah. Belum Ibu jelasin nih, anak-anak, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah itu? Kami Bu, Ya, Siti apa nak? sifat nafsiyah Bu, sifat nafsiyah itu Bu, sifat yang menunjukkan keberadaan zatnya Allah Bu. Iya, benar. Jadi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan zatnya Allah atau keberadaan Allah. Nah, sifat nafsiyah ini terdiri dari berapa sifat anak-anak? Satu. Iya, sifat nafsiyah terdiri dari 1 sifat. Apa nama sifatnya? Wujud. Iya, nama sifatnya adalah wujud. Jadi sifat nafsiyah ini terdiri dari 1 sifat yaitu wujud, yang artinya ada. Nah, sifat ini adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada. Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya anak-anak? Saya Bu. Boleh. Nur? Ibu, gimana caranya kita mengetahui Allah itu ada, sedangkan Allah kan tidak ada, tidak berwujud, tidak bisa kita lihat. Bagaimana Bu caranya? Bagus ya pertanyaannya. Mungkin kawan-kawan yang lain nih ada yang tahu jawabannya. Ibu, gimana sih Bu cara kita melihat, cara kita tahu keberadaan Allah, sedangkan kita nggak bisa melihat Allah Bu? Gimana sih cara kita lihatnya? Itu kan Iya, Bu. Mana? Dengan cara melihat kepada ciptaannya Bu. Iya, benar. Yang lain? Ada yang nambahin ya? Kita harus meyakini bahwa Allah itu di dekat kita, sangat dekat, saking dekatnya kita nggak bisa lihat Bu. Misalnya kayak gini, yang di sini tuh kan nah, kan dekat bukan sama kita, tapi kita nggak bisa lihat gitu. Iya, jadi benar ya. Dengan kita melihat apa tadi kesempurnaannya ya, Ciptaannya. iya. Jadi ini Bu mau nanya nih anak-anak. Anak-anak pernah merasakan angin? Pernah. Tapi kita bisa nggak melihat angin itu? Tidak. Jadi kita nggak bisa melihat angin itu. Jadi gimana cara kita tahu bahwa angin itu ada? Berembus, dirasakan. Ada yang kita Rasakan. Jadi angin itu tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin bahwa angin itu ada karena kita bisa merasakannya. Jadi anak-anak, Allah memang tidak bisa kita lihat, tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dengan kita melihat ciptaannya, dengan kita melihat kekuasaannya, seperti kita melihat kita ini manusia, yang ciptaannya yang ciptakan itu Allah. Kita melihat langit, gunung, semuanya itu ciptaan Allah. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya, yang kedua ada sifat salbiah. Ada yang tahu apa yang maksud dengan sifat salbiah? Saya- Ya, Aldiraya. Bukan dira bu. Siapa? Bukan dira. Oke. Sifat salbiah itu adalah menunjukkan bahwa Allah itu terbatas dari segala Bebas dira. terbebas maaf ya terbebas dari segala kekurangan dan tidak menyerupai makhluknya. Iya. Jadi sifat salbiah itu sifat yang menunjukkan bahwa Allah terbebas dari segala Kekurangan. dan sifat salbiah menunjukkan dari terbebas dari segala kekurangan dan tidak sama dengan Makhluk. Nah, ada berapa jumlah sifat salbiah anak-anak? Ada 5. Iya, ada 5. Coba sebutin apa saja. Idam baqa mukhalafatuhul hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Oke, tidak ya. Jadi sifat salbiah ini ada 5, yaitu idam, baqa, mukhalafatuhul hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa Allah terbebas dari segala kekurangan dan tidak sama dengan makhluk. Anak-anak ada yang tahu gimana maksud Allah tidak sama dengan makhluknya? Saya Bu, Iya. Gimana? kalau manusia tuh kan Bu bisa capek, Iya. lepas tuh bisa tidur, kemudian dia bisa mati. Kalau Allah tidak bisa capek, tidak tidur dan tidak akan mati. Iya, benar. Itu adalah salah satu contoh bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada sifat ma'ani. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Oke, Cut, apa nak? Sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Nah, anak-anak, sifat makni terdiri dari berapa sifat? Dari 7 Bu. Coba sebutin apa saja. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Iya, bisa. Jadi sifat makni adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Nah, kesempurnaan dan kekuasaan Allah. Coba bayangin nih, anak-anak. Tiap pagi itu kita melihat matahari yang terbit sesuai dengan waktunya. Terus kita melihat siang berganti malam, kita melihat tumbuhan tumbuh, kita melihat kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Kesempurnaan. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat ya, ada sifat maknawiyah. Ada yang bisa jelasin? Apa yang dimaksud dengan sifat maknawiyah? Ada yang tahu anak-anak? Saya Bu, Iya, Nabila, apa nak? sifat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat-sifat yang terdapat pada kelompok ma'ani. Oke, iya, benar ya. Jadi sifat maknawiyah adalah sifat penegasan bahwa Allah benar-benar memiliki sifat yang terdapat pada sifat Ma'ani. Ada berapa jumlah sifat maknawiyah? 7. Iya, ada 7. Coba sebutin apa saja. Qadirun, muridun, alimun, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Iya, itu semuanya ya. Jadi sifat maknawiyah itu juga ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, Mutakaliman. Oke. Jadi keempat sifat ini yaitu yang termasuk dengan kelompok-kelompok 20 dari pembagian dari 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, mungkin sejauh ini sudah kita belajar, sudah paham semuanya anak-anak? Paham, Ibu. Atau ada yang mau bertanya? Nggak ada lagi ya.
kalau nggak ada lagi, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan LKPD kita. Sebelumnya kita sudah bagi kelompok ya nak, seminggu kemarin. Dan Ibu sudah bilang untuk kita duduknya sesuai kelompok yang sudah kita bagikan. Oke, ini kelompok 1 ya. Contoh itu satu lagi. Jadi anak-anak coba cek LKPD-nya. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Baik Ibu Ibu. kasih waktu 5 menit aja, nggak susah. Ibu, kalau nggak pas nih boleh taruh di bawah, Bu. Nggak pas. Boleh. Nggak apa-apa, Bu. Ada Bu, cuma nggak pas tadi yang udah siap. Kelompok 2 gimana nak? Di sana. Ibu. Oke. Kelompok 3 anak-anak. Iya, sebutin sifat di situ. Oh, iya. Malu dia. Nah, anak, ada yang udah siap? Sudah Bu. Oh, kami satu lagi belum siap. Ini cepat. Coba cari tahu atau jadi. Ibu, kami udah siap, Bu. Ya. Kalau udah siap, kita presentasi ya hasil kerjanya. Boleh satu orang dari satu perwakilan untuk maju ke depan. Kami ya. Jadi kan sifat wajib bagi Allah tuh dibagi jadi 4. Nah, saya mau sebutin yang sifat salbiyah aja ya, Bu ya. Ya. Untuk kelompok 1 yang sifat salbiyah. Ya, kelompok 1 sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu sebutin pengertiannya. Nah, sifat salbiyah itu sifat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan dan tidak menyerupai makhluknya. Nah, sifat-sifat wajibnya itu ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Itu aja kawan-kawan. Mari duduk Bu, ya. Selanjutnya kelompok 2. Yang kelompok 3 apa ya tadi bukunya ini? Sifat ma'niyah. Ya, kalau dibutin ada sifat ma'niyah. Jadi sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama ada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, dan kalam. Iya, benar ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Yang sifat maknawiyah ya, kelompok 3 ya. Ya, Bu. Jadi sifat maknawiyah yaitu sifat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat-sifat yang terdapat pada kelompok ma'ani. Sifatnya terdiri dari qadirun, muridun, aliman, hayat, sami'an, basiran, dan mutakalim. Iya, semuanya sudah benar jawabannya. Oke, jadi sekarang Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan dari materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkannya, nak? Saya, Bu. Ya, Jadi sifat wajib bagi Allah ini ada 20, kemudian dibagi kepada 4 kelompok. Yang pertama ada sifat nafsiyah, yaitu sifatnya terdiri dari wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah, terdiri dari qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, dan wadaniyah. Yang ketiga itu sifat ma'ani yang terdiri dari qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Kemudian yang keempat itu sifat maknawiyah yang terdiri dari yang qadirun, muridun, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalimah.
Nur. Jadi sudah benar yang dikatakan sama Nur tadi, sifat bagi Allah itu adalah sifat yang masih dimiliki oleh Allah dan dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, makni dan maknawiyah. Jadi anak-anak, dengan kita mengenal sifat wajib bagi Allah, kita akan lebih mengenal Allah melalui sifat-sifat kesempurnaannya, serta kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Baik anak-anak, berhubung waktunya juga sudah habis, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang arti dari setiap 20 sifat wajib bagi Allah secara lebih rincinya. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.